Halo guys, kembali lagi bersama Amarobot. Kali ini Amarobot ingin membagikan spoiler dari film Dragon Ball Super Superhero. Spoiler ini mungkin bisa dibilang cerita keseluruhan dari film tersebut. Amarobot yakin sih, tidak sedikit dari kalian yang mungkin sudah nonton bacakan film ini. Tapi, untuk kalian yang belum nonton dan tidak keberatan dengan spoiler, maka tonton terus video ini. Jadi guys, di film ini nantinya akan dibuka dengan video 2 dimensi dari perjalanan Goku puluhan tahun lalu melawan Pita Merah. Dan juga sedikit menceritakan asal-usul Android serta Cell. Lalu, film akan dimulai dengan latar belakang bahwa Magenta yang merupakan anak dari Komandan Red sedang berusaha untuk membangkitkan kembali tentara Pita Merah. Dan di film ini, diceritakan dia menggunakan kedok farmasi sebagai alat untuk mengembalikan kejayaan tentara Pita Merah. Magenta dalam film ini bekerja sama dengan Carmine untuk merekrut Dr. Hido yang ternyata merupakan cucu dari Dr. Gero. Di awal film ini kita akan mengetahui bahwa ternyata Dr. Gero itu ternyata dulunya menikah dengan Fomi, yang tidak lain adalah Android 21 yang sering kita lihat di video game Dragon Ball belakangan ini. Dan anak mereka ternyata wujudnya sama dengan Android 16. Dalam film ini, Dr. Hedo dipenjara karena di masa lalunya, dia mencuri mayat untuk dijadikan android dan menjalankan toko kelontong untuk menopang dana penelitiannya. Singkat cerita, setelah Dr. Hedo bebas, akhirnya diajak bertemu dan bergabung bersama tentara Pita Merah. Tapi ternyata guys, Dr. Hedo menolak bergabung karena dia ternyata tipe orang yang benci kejahatan dan memilih untuk menjadi superhero. Jadi di sini Dr. Hedo lebih cinta kedamaian dibanding kejahatan. Tapi guys, ternyata Magenta menipu Dr. Hedo. Dia bilang bahwa sebenarnya Capsule Corporation adalah markas besar para alien yang akan menguasai bumi dan memutarbalikkan fakta. Dia bilang bahwa ternyata sel itu adalah alat untuk menghalangi Capsule Corporation. Dan akhirnya Dr. Hedo kena tipu, lalu bergabung dengan tentara Pita Merah dan berharap bisa menciptakan android superhero baru untuk menyelamatkan bumi. Nah, itu kira-kira awal cerita dari film ini. Selanjutnya ada time skip selama 6 bulan, di mana terlihat Pan sedang berlatih bersama Piccolo. Namun di sini Pan ternyata belum bisa terbang dan ingin berlatih agar bisa terbang seperti yang lainnya. Di sini nampaknya dia juga meragukan kekuatan Gohan. Apakah Gohan itu benar-benar kuat? Sebab Pan tidak pernah melihat ayahnya bertarung seperti yang lainnya. Singkat cerita, saat Pan sedang sekolah, Piccolo tiba-tiba dapat telepon dari Videl untuk meminta Pan dijemput pulang sekolah. Karena Videl sedang sibuk mempersiapkan turnamen di sekolahnya dan Gohan sedang sibuk melakukan penelitian. Mendengar itu, Piccolo menuju ke rumah Gohan dan protes pada Gohan. Kenapa dia tidak menjemput anaknya dan malah mementingkan penelitiannya? Piccolo marah karena Gohan sekarang tidak pernah berlatih. Tapi Gohan ngeyel karena keadaan sekarang damai dan dia masih punya Goku dan Vegeta untuk diandalkan mengalahkan para musuh yang akan datang. Mengetahui hal itu, Piccolo merubah pakaian Gohan menjadi baju tempurnya. Dan ternyata Gohan tidak dapat menahan beban dari baju itu. Tapi akhirnya Piccolo menyuruh Gohan tetap menggunakannya dan setuju untuk menjemput Pan dari sekolah. Setelah Pan dijemput, Piccolo kembali ke rumahnya dan meditasi, tapi tiba-tiba dia diserang oleh Gamma 2. Melihat ada logo Pita Merah di Gamma 2, dia curiga dan menyelinap kabur saat Gamma melakukan serangan. Gamma yakin dia telah membunuh Piccolo, tapi saat dia pulang ke markas, ternyata dia dibuntuti oleh Piccolo, dan Piccolo berhasil menyamar sebagai seorang prajurit dan mengikuti Gamma 2 sampai ke control room. Setelah menguping, ternyata Piccolo akhirnya tahu. Ternyata Dr. Hedo diminta untuk menyelesaikan pekerjaan membuat Cell Max. Iya guys, Cell. Jadi di film ini, musuh utamanya adalah Cell, meskipun Cell yang berbeda karena dibuat ulang. Namun setelah diperintah Magenta, Dr. Hedo menolak karena dia belum menyelesaikan alat pengendali Cellmax dan bisa membuat Cellmax memberontak. Dan dia sebenarnya tidak setuju membuat Cellmax karena itu terlalu meniru kerjaan kakeknya dulu membuat Cell yang ternyata untuk kejahatan. Mendengar hal itu, Piccolo langsung pergi untuk memberitahu Bulma dan meminta Bulma untuk menelpon Goku dan Vegeta.
Tapi ternyata mereka berdua sedang ada di planet Berus dan tidak bisa dihubungi. Lalu adegan sedikit berlanjut ke planet Berus, memperlihatkan bahwa selain Goku dan Vegeta ada juga Broly, Lemo, dan Chile. Ternyata guys, Broly, Lemo, dan Chile diajak pindah ke planet Berus karena Goku merasa itu lebih aman daripada ancaman Frieza. Di situ akhirnya kita melihat Goku dan Vegeta kembali bertarung, kali ini tanpa transformasi. Lalu kembali ke bumi, Piccolo mengunjungi Karin untuk meminta Sensubin dan berpikir untuk memanfaatkan Dragon Ball agar dia bisa membuka kekuatan terpendamnya. Setelah Shenron dipanggil, Piccolo meminta permohonan dan dia ternyata diberi bonus oleh Shenron. Kemudian dua permintaan lainnya digunakan oleh Bulma. Singkat cerita, akhirnya Piccolo kembali ke markas tentara Pita Merah setelah kekuatan tersembunyinya dibangkitkan oleh Shenron. Di sini ternyata Pita Merah punya rencana untuk memancing Gohan dengan menculik Pan, agar Gohan dapat datang ke sarang musuh dan dikalahkan. Pada akhirnya Piccolo yang menyamar menjadi tentara untuk menculik Pan. Nah guys, singkatnya setelah Pan pura-pura diculik, akhirnya Gohan datang dan terpancing ke markas tentara Pita Merah. Gohan yang marah pun langsung bertarung dengan Gamma 1. Sementara itu, Gamma 2 bertarung dengan Piccolo setelah kedoknya terbongkar. Di sini guys, ternyata Gohan yang dalam mode Super Saiyan mampu diimbangi. Bahkan sedikit kewalahan menghadapi Gamma 1, hingga akhirnya dia berubah ke mode Ultimate dan sedikit unggul daripada Gamma 1. Di lain sisi, Piccolo ternyata juga tertekan melawan Gamma 2, bahkan sampai dia hampir kalah. Tapi dia ternyata masih menyimpan bonus dari Shenron dan berevolusi menjadi Piccolo yang baru, dengan warnanya berubah menjadi orange serta tubuhnya menjadi lebih besar, dan dengan begitu dia bisa unggul dari Gamma 2. Namun guys, saat Gamma 1 dan 2 bertarung, mereka juga melihat ternyata anggota lain dari tentara Pita Merah justru ingin melukai Pan. Dan melihat adegan ini, mereka akhirnya sadar bahwa mereka hanya dimanfaatkan untuk berbuat jahat. Pan yang sempat dikejar akhirnya berhasil mengalahkan para tentara Pita Merah. Setelah itu, nampaknya pertarungan seperti berakhir, dengan Gamma 1 dan 2 akhirnya berpindah pihak ke Piccolo dan kawan-kawan. Tapi ternyata di dalam markas, Magenta dan Dr. Hido terlibat pertikaian dan Magenta berusaha membangkitkan Cell Max, namun dihalangi oleh Dr. Hido. Tapi pada akhirnya guys, Cell Max tetap bangkit. Wujudnya yaitu seorang raksasa, seperti sel bentuk keduanya, namun dengan sayap. Melihat hal itu, para hero yang tadinya bertarung bersama melawan Cell Max. Dan kali ini, Gamma 1 dan 2 juga bertarung untuk melawan Cell Max. Di sini, Gamma melibatkan pengetahuannya bahwa kelemahan Cell Max juga ada pada kepalanya, tapi itu butuh kekuatan ekstra dan bisa membuat Cell Max meledak saat kepalanya hancur. Singkat cerita, Gamma 2 meledakkan dirinya untuk berkorban mengalahkan Cell Max, tetapi Cell Max bisa menangkis dan hanya tangannya yang rusak. Pertarungan berlanjut dengan Orange Piccolo yang berubah raksasa melawan Cell Max, didukung oleh petarung yang lainnya. Sementara itu, Gohan mengisi tenaganya untuk melayangkan serangan pamungkas. Tapi, ada momen di mana Piccolo diserang oleh Cell Max dan terlihat seolah mati. Dan di saat itu, Gohan akhirnya marah besar dan dia berhasil membangkitkan kekuatan baru yang melebihi perubahan ultimate-nya. Rambutnya lebih gondrong, seperti Super Saiyan 2, tapi berwarna putih dan matanya berwarna merah. Dan dengan kekuatan ini berhasil mengungguli Cell Max. Piccolo yang akhirnya bangkit lalu menahan Cell sekuat tenaga guys, dan memberi waktu untuk Gohan melakukan pengisian tenaga dan menembakkan makan Kosapo yang mengenai kepala Cell. Bahkan guys, tembakan Gohan ini dapat terlihat dari luar angkasa, dan Cell Max pun kalah. Pada akhirnya, film ini menceritakan bahwa setelah Gamma 2 hancur, akhirnya Bulma menawarkan Gamma 1 dan Dr. Hido untuk bekerja di Capsule Corporation, dan mereka menyetujui. Oh ya guys, di sela-sela credit title ada potongan video ala-ala Marvel nih. Di sini diperlihatkan akhir dari pertarungan Goku dan Vegeta, yang nampaknya dimenangkan oleh Vegeta. Melihat pertarungan ini, Lemo dan Broly menangis terharu karena pertarungan mereka sangat seru dan menegangkan. Nah guys, sekian dulu mengenai rangkuman cerita dari film ini. Gimana menurut kalian? Apakah terkesan dan gak sabar untuk nonton full filmnya?
Atau malah agak kecewa karena lagi-lagi Dragon Ball menggunakan musuh dari masa lalu untuk film barunya? Atau kalian lebih penasaran dengan perubahan Orange Piccolo dan final Gohan yang rambutnya putih? Oke guys, sekian dulu video kali ini. Terima kasih sudah menonton dan selamat beraktivitas kembali.